Mata uang dolar Amerika, pound sterling, hingga euro mungkin sering kita dengar ataupun kita lihat. Dalam dunia ekonomi, valuta asing menjadi bagian perdagangan global. Menurut Hamdi Hadi, valuta asing dapat berfungsi sebagai alat pembayaran dalam membayar transaksi ekonomi internasional dan memiliki kurs yang resmi dalam bank sentral. Valuta asing dapat diperdagangkan secara internasional. Transaksi valuta asing merupakan layanan transaksi jual beli valuta asing untuk memenuhi kebutuhan dalam melakukan pembayaran dalam maupun lindung nilai atau hedging terhadap kewajiban atau kekayaan nasabah. Penyebab munculnya transaksi dalam valuta asing meliputi kegiatan membeli atau menjual dalam suatu mata uang asing, meminjam atau meminjamkan dana dalam suatu mata uang asing, menjadi pihak untuk suatu perjanjian dalam mata uang asing, serta memperoleh atau melepaskan aset sehingga menimbulkan kewajiban dalam mata uang asing. Kegiatannya pun meliputi funding atau seperti pinjaman falas untuk memenuhi kebutuhan cash flow. Kegiatan selanjutnya adalah investasi, baik dilakukan secara komersial, properti, ataupun portfolio investment. Dapat pula dilakukan dengan cara komersial dengan kegiatan impor ataupun ekspor. Hedging atau pemenuhan kebutuhan individu serta perjalanan wisata yang dilakukan oleh wisatawan ataupun turis. Dual currency atau mata uang ganda merupakan dua mata uang yang berbeda yang digunakan dalam suatu transaksi. Penggunaan mata uang ganda atau dual currency ini terjadi pada perdagangan internasional ataupun investasi. Ternyata ada negara yang mempunyai dua mata uang yang diakui secara resmi, yaitu negara Kuba, yakni yang memiliki dua mata uang yaitu COP dan COC. COP merupakan uang yang sudah lama digunakan oleh masyarakat Kuba yang disebut dengan peso cubano, sedangkan untuk COC baru diterbitkan oleh pemerintah Kuba pada tahun 1994. Dan pada 1 Januari 2001, Kuba menyatukan dua mata uang menjadi Kuba peso. Dual currency system merupakan sistem pencatatan transaksi valuta asing di mana setiap transaksi sebelum dicatat langsung dibuku ke dalam valuta rupiah. Misal, pada transaksi PT Sinar Sentosa yang melakukan pembelian persediaan pada entitas VRS seharga 10.000 US dollar pada tanggal 28 Maret 2022, yaitu dicatat pada persediaan pada utang dagang sebesar Rp143.370.000. Ini dicatat berdasarkan IDR dengan kurs spot pada tanggal transaksi, di mana pada tanggal 28 Maret kurs yang berlaku 1 dolar US dollar sebesar Rp14.377. Pemilik modal atau investor yang akan menginvestasikan dananya pasti akan memilih instrumen investasi yang tepat. Prinsip utama seorang investor adalah ingin mendapatkan tingkat pengembalian atau return yang optimal dari investasi yang telah dilakukan. Salah satu alternatif yang dapat dipilih adalah melakukan transaksi valuta asing. Transaksi valuta asing yang cukup digemari adalah deposito. Transaksi ini mempunyai tingkat risiko yang cukup tinggi, namun memberikan return yang tinggi pula. Dual currency deposit merupakan suatu deposito berjangka valuta asing yang memungkinkan untuk dicairkan dalam dua pilihan mata uang asing yang mempunyai return paling tinggi.
Di salah satu sumber disebutkan bahwa deposito dual currency deposit memberikan potensi suku bunga yang relatif lebih tinggi daripada risiko berjangka mata uang asing pada umumnya. Saat ini, return deposito dolar Amerika sekitar 3-4% per tahun. Namun, deposito dual currency deposit mampu memberikan return hingga 12% per tahun. Dalam dual currency deposit, mata uang yang digunakan ada dua kelompok, yaitu base currency dan alternate currency. Base currency. Base currency adalah mata uang asing yang dipilih sebagai mata uang dasar dalam pembukaan deposito. Base currency yang sering digunakan yaitu dolar Amerika atau US dollar. Alternate currency. Alternate currency adalah mata uang asing yang dapat dijadikan mata uang alternatif pada saat pencairan deposito. Alternate currency yang sering digunakan yaitu dolar Singapura, yen Jepang, dolar Hong Kong, pound sterling Inggris, dolar euro, dan dolar Australia. Dual currency investment adalah suatu produk investasi kombinasi dari dua instrumen keuangan, yaitu derivatif dan non-derivatif, yang dapat memberikan pendapatan suku bunga lebih tinggi dibandingkan deposito konvensional. Nasabah dapat berinvestasi menggunakan dua mata uang yang disepakati, di antaranya dolar Amerika, dolar Australia, dolar euro, dolar Singapura, dan yen Jepang dengan tenor yang relatif pendek mulai dari 1 minggu hingga 1 tahun. Berikut adalah perbedaan antara single currency, dual currency, serta multiple currency. Untuk laporan keuangan pada single currency itu hanya diterbitkan dalam mata uang rupiah saja. Dicatat secara extra compatible, tidak menggunakan pos perantara mata uang asing, serta revaluasi saldo pos mata uang asing dibukukan langsung per posnya. Untuk dual currency, hasil dua komponen yang dikombinasikan antara instrumen derivatif dan juga non-derivatif, serta memberikan revenue suku bunga lebih tinggi dibandingkan dengan deposito konvensional. Serta multiple currency yang laporan keuangannya dapat diterbitkan pada setiap mata uang asing asal. Diterbitkan laporan keuangannya dalam mata uang dasar, penjurnal. Contoh kasusnya adalah transaksi penjualan surat utang negara dalam denominasi US dollar sebesar 1 miliar US dollar dan euro sebesar 1 miliar euro dengan format SEC Register Self. Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan penerbitan surat utang negara dalam dua valuta asing, berdenominasi US dollar dan euro, masing-masing sebesar 1 miliar US dollar untuk tenor 30 tahun dan 1 miliar euro untuk tenor 12 tahun. Penerbitan dual currency ini dilaksanakan pada momentum yang tepat dengan memanfaatkan kondisi pasar keuangan yang relatif stabil serta respon positif atas pelaksanaan pelantikan presiden dan pembentukan Kabinet Indonesia Maju periode 2019 sampai 2024. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih.